pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Public Expose Live 2022 sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, Ibu, Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat atau emiten, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Public Expose Live 2022 merupakan langkah OJK dan SRO untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan tercatat langsung dari pihak manajemen perusahaan tercatat, membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara investor dengan perusahaan tercatat, serta meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan melihat efektivitas kegiatan Public Expose Live di tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 kegiatan diikuti oleh total peserta 41.631 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 49.000 yang berasal dari dalam dan luar negeri, dan pada tahun ini Public Expose Live kembali diselenggarakan secara virtual selama 5 hari pada tanggal 12 hingga 16 September 2022 dan diikuti 54 emiten. Masa pandemi menyadarkan kita semua bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki peran dan dampak yang sangat besar dalam membantu penyebaran informasi pasar modal, kegiatan publik, jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat atau investor dari seluruh wilayah berbagai Indonesia mendapatkan akses yang sama, mendapatkan informasi dan berita terkini mengenai pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggaraan Public Expose Live 2022 dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi salah satu sarana memperoleh informasi serta sekaligus edukasi pasar modal Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan Public Expose Live 2022 ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu hadirin pada acara Public Expose Live tahun 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi khusus Public Expose PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Bapak Ibu, perkenalkan saya Doni Irawan yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Kami ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah aplikasi Zoom Webinar Bapak dan Ibu. Silahkan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio Inggris atau Indonesia, klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa.
I would like to inform all participants that in the Public Expos Live 2022 session, there is an English translation features which participant can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker voice and only activate the interpreter voice. Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali saat ini telah hadir bersama kita jajaran manajemen PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK, yaitu yang terhormat Ibu Joyce Widianti Handayani selaku Direktur Perseroan. Selamat siang Ibu Joyce. Yang Terima kasih telah bergabung. Yang kedua, yang kami hormati Bapak Aditya Wijaya selaku Investor Relation Manager. Selamat siang Bapak Aditya. Selamat siang. Terima kasih telah bergabung juga Pak. Sebagai informasi, PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 24 Maret 2015 dengan kode perdagangan MIKA yang bergerak dalam bidang usaha utama yaitu bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen termasuk jasa manajemen rumah sakit, sehingga perseroan termasuk pada sektor kesehatan dan subsektor jasa dan peralatan kesehatan. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa pemaparan, kilasan bisnis, dan kinerja perseroan akan berlangsung selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab 15 menit. Bagi Bapak Ibu hadirin yang sudah siap dengan pertanyaan, silakan menyampaikannya dimulai pada saat sesi pemaparan berlangsung. Pertanyaan dapat disampaikan pada fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada aplikasi Zoom dari Bapak dan Ibu. Nanti selanjutnya pertanyaan akan saya bacakan pada sesi khusus tanya-jawab. Saya ingin menginformasikan juga kepada Bapak dan Ibu hadirin bahwa nanti pada akhir acara akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing 200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link tersebut tersedia pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, saatnya kita akan memasuki pemaparan dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK yang akan disampaikan oleh Ibu Joyce Widianti Handayani selaku Direktur Perseroan dan Bapak Aditya Wijaya selaku Investor Relation Manager. Kepada Ibu Joyce dan Bapak Aditya, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua yang hadir di acara Public Expos PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Salam sejahtera dan salam sehat semua kepada para hadirin yang ada. Terima kasih sebelumnya kepada Pasar Modal Indonesia yang telah mengadakan acara ini dan juga mengundang mitra keluarga untuk hadir di sini, dan juga terima kasih Pak Doni Irawan yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi moderator di acara ini. Selamat siang semuanya sekali lagi. Jadi mitra keluarga pada tahun 2022 kita juga mengalami mengalami tantangan-tantangan yang ada yang dihadapi di dunia kesehatan. Seperti yang kita sudah tahu di tahun 2020 sejak bulan Maret dan 2021 kemarin, Indonesia dan juga bukan hanya Indonesia tetapi juga dunia mengalami tantangan yang sangat luar biasa di dalam bidang kesehatan, yaitu adanya pandemi COVID-19. Jadi memang kita tahu, kita lihat bahwa terjadi banyak sekali kita mengalami pasien-pasien yang harus dirawat untuk COVID, terjadinya kesulitan untuk mendapatkan hospital bed, kesediaan suplai alat kesehatan, mulai
dari obat-obatan dan juga dari alat APD dan juga oksigen itu yang sudah kita alami semua di Indonesia pada tahun 2021. Memang untuk di tahun 2022 ini COVID memang masih ada, bahkan sampai saat ini mungkin secara total COVID cases di Indonesia masih mencapai sekitar 34.000 walaupun terus mengalami penurunan, tetapi memang kuncinya adalah untuk Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia adalah bagaimana kita bisa hidup dengan COVID ini. Jadi termasuk juga inilah yang menjadi strategi dalam mitra keluarga di industri kesehatan, bagaimana kita masih bisa hidup untuk terus sustain di selama pandemi COVID ini yang masih belum berakhir. Secara general, industri kesehatan di Indonesia masih mengalami banyak tantangan, tetapi bagaimana kita masih tetap untuk bertumbuh walaupun adanya tantangan tersebut. Jadi mulai dari tantangan ketersediaan tenaga medis di Indonesia yang memang masih sangat kurang dibandingkan dengan industri yang sama di negara-negara lain di regional. Terus kedua juga termasuk juga ketersediaan dari jumlah bed hospital atau tempat tidur rumah sakit yang juga dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan peers kita di negara lain, dan juga dari segi keterampilan atau keahlian yang masih perlu ditingkatkan dari tenaga-tenaga medis di Indonesia. Ini akan selalu tetap menjadi karakter dari industri kesehatan dan bagaimana mitra keluarga harus tetap bertumbuh dan berkembang di landscape industri seperti itu. Dari kita mitra keluarga, kita melihat ini sebagai suatu opportunity untuk kita terus berkembang walaupun memang industri kesehatannya tantangannya masih seperti itu. Tahun 2022 secara general mitra keluarga memang mengalami penurunan secara pendapatan. Memang hal ini disebabkan karena pada saat COVID memang dari segi pendapatan kami bertumbuh karena high intensity dari pasien-pasien pelayanan pasien-pasien COVID. Jadi saya minta rekan saya Bapak Aditya Wijaya untuk dapat memaparkan kinerja mitra keluarga sampai dengan semester 1 2022. Saya silakan Aditya. Thank you. Baik, terima kasih Bu Joyce. Selamat siang para hadirin. Perkenankan saya untuk memaparkan sedikit overview mengenai mitra keluarga dan juga kinerja sampai dengan first half 2022 tahun ini. Oke, pada halaman berikutnya saya akan menjelaskan bahwa mitra keluarga kami merupakan salah satu grup rumah sakit terbesar di Indonesia, dilihat dari sisi jumlah volume maupun dari sisi jumlah tempat tidur. Mitra keluarga merupakan salah satu rumah sakit yang cukup besar di Indonesia. Kemudian kami berfokus pada masyarakat dengan basis pasien yang besar dan juga demand yang sangat kuat. Selain itu juga kami memberikan pelayanan yang komprehensif dan terpadu. Sampai dengan akhir 2021, total rumah sakit kami berjumlah ada 26 rumah sakit dengan total kapasitas tempat tidur sebanyak 3.320 tempat tidur, dan kami telah berdiri lebih dari 33 tahun sejak tahun 1989. Didukung dengan 1.782 dokter, termasuk juga dengan termasuk di dalamnya ada 1.473 spesialis, dan didukung oleh tenaga perawat dan juga staf medis sebanyak 3.962 personil. Untuk return on invested capital kami tidak termasuk tanah, per akhir 2021 ada di kisaran 78,2% dengan margin EBITDA di kisaran 40,6%. Secara market kapitalisasi, mitra keluarga membukukan kapitalisasi sebanyak 2 miliar US dollar dengan CAGR pendapatan sebesar 14,9% untuk 5 tahun terakhir. Kemudian halaman berikutnya. Oke,
Untuk mitra keluarga sendiri bisa dilihat di sini bahwa jika kita lihat CAGR 5 tahun ke belakang dari 2019 hingga 2021, total pendapatan bertumbuh sebesar 15%, EBITDA bertumbuh sebesar 18,9%, dan margin EBITDA kita mengalami ekspansi dari normal kami di kisaran 36 sampai 37%, di tahun 2021 lalu kami membukukan sebesar 40,6% atau naik 3%. Kemudian laba tahun berjalan juga bertumbuh sebesar 18,3%, dengan margin laba tahun berjalan bertumbuh sebesar 2,6%. Dari sisi tempat tidur operasional, selama 3-4 tahun belakangan ini kami telah meningkatkan kapasitas tempat tidur dari menjadi 3.320 tempat tidur atau pertumbuhan sebanyak 14% CAGR 2019-2021. Pertumbuhan hari rawat inap juga meningkat sebesar 13,6%, pasien rawat jalan meningkat sebesar 7,3%, dan untuk intensitas baik hari rawat inap maupun intensitas rawat jalan telah meningkat sebanyak 4,6 dan 9,6% untuk CAGR 2019-2021. Jika dilihat untuk chart yang di bawah ini, jika kita lihat secara ROIC, secara full year 2020, ini kita bandingkan dengan regional rumah sakit di Indonesia dan juga di ASEAN, bisa dilihat bahwa mitra keluarga memiliki ROIC yang cukup tinggi, yaitu di kisaran 43,8%, di atas dari rata-rata industri baik di Indonesia maupun di regional. Oke, halaman berikutnya. Mitra keluarga, kami telah memiliki rekam jejak lebih dari 30 tahun, tepatnya 33 tahun per 2022 ini. Kami memulai rumah sakit pertama kami di tahun 1989, dan seiring berjalannya waktu, saat ini rumah sakit kami telah berkembang pesat menjadi 26 rumah sakit per akhir 2021 kemarin, dengan tempat tidur sebanyak 3.320. Oke, halaman berikutnya, Pak. Kemudian di mitra keluarga kami berfokus pada lokasi di mana penduduknya cukup padat dan juga secara ketersediaan suplai sangat mencukupi. Oleh karena itu kami memiliki strategi fokus geografi yang hanya berfokus di kota besar seperti Jabodetabek dan Surabaya. Untuk mitra keluarga sendiri bisa kita lihat yang berwarna biru, konsentrasi rumah sakit kami banyak terdapat di area Jakarta dan Surabaya. Kemudian kami juga memiliki brand kedua atau second brand kami, yaitu Kasih Group, di mana Kasih Group ini memang secara model rumah sakitnya lebih compact, dengan jumlah kapasitas tempat tidur yang lebih sedikit dari brand mitra keluarga. Jadi untuk Kasih Group sendiri strateginya adalah untuk agar kami dapat melakukan penetrasi di daerah-daerah di mana supply terutama supply dokternya sangat terbatas. Jadi dengan model bisnis Kasih Group sangat bisa kita membuka rumah sakit di daerah yang lebih sedikit supply dokternya. Sedangkan untuk mitra keluarga, strategi kami tetap akan membuka rumah sakit di kota-kota besar, dikarenakan untuk menjalankan operasional rumah sakit mitra keluarga dengan 200 kapasitas tempat tidur, dengan 32 spesialis area, sangat memang secara bisnis model sangat cocok untuk di kota-kota besar, di mana ketersediaan dokternya yang paling penting itu sudah tersedia. Oke, halaman berikutnya. Kita akan masuk ke bagian 2, yaitu tinjauan investasi. Detailnya akan kami jelaskan di halaman berikutnya. Jadi mengapa sih harus invest di mitra keluarga? Jadi ada 6 hal yang cukup penting jika Bapak Ibu ingin invest di mitra keluarga. Kita akan go through satu persatu. Yang pertama adalah di halaman berikutnya, itu mitra keluarga kami adalah penyedia layanan kesehatan yang terkemuka dengan rekam jejak keuangan yang teruji. Dapat dilihat di sini secara volume dan profitabilitas kami cukup tinggi dibandingkan dengan peers atau rumah sakit kompetitor kami. Bisa dilihat mungkin yang paling gampang adalah di grafik paling atas sebelah kiri, untuk kunjungan rawat jalan per dokter bisa dilihat 3 tahun belakangan ini mitra keluarga memiliki produktivitas yang paling tinggi dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Selain itu, dari sisi profitabilitas, kami juga konsisten meningkatkan pendapatan. Dari tahun 2017 hingga 2019, total CAGR kami di kisaran 14,9% untuk pendapatan, dengan margin EBITDA di kisaran 36 hingga 40% untuk mitra keluarga. Oke, untuk halaman berikutnya.
Selain itu, kedua, mitra keluarga kami merupakan penyedia layanan kesehatan yang kuat dan mapan di wilayah Jabodetabek dan Surabaya. Bisa kita lihat bahwa secara geografi, Jakarta dan Surabaya menyumbang potensi GDP Indonesia yang sangat besar. Selain itu juga di sisi lain, jika kita lihat dari ketersediaan dokter, bisa dilihat Indonesia secara overall rasio 1 dokter per 1.000 populasi adalah di 0,4. Sedangkan jika kita melihat Jakarta secara spesifik, rasio dokter untuk 1.000 penduduk adalah sebesar 1,6. Dan secara rumah sakit, keberadaan mitra keluarga, kami memiliki jumlah rumah sakit yang paling banyak berada di lokasi Jabodetabek dan juga Surabaya. Ada total sekitar 20 per akhir 2021 lalu. Jika dibandingkan dengan kompetitor, jumlah rumah sakit kami yang berlokasi di area ini sangat merupakan yang terbanyak. Oke, pada halaman berikutnya saya akan menjelaskan bahwa rumah sakit mitra keluarga merupakan rumah sakit yang terbaik di kelasnya dan memberikan penawaran pelayanan yang sangat komprehensif. Jadi rumah sakit kami melayani pasien dari segmen mulai kelas 3, yaitu yang terdiri dari 6 sampai 8 bed, hingga pasien private yang kami sediakan adalah kamar VIP, super VIP, hingga presidential suite. Jadi kami menjangkau semua spektrum pendapatan dari masyarakat. Jadi tidak hanya untuk kelas atas, tapi kami juga menjangkau yang hingga kelas menengah maupun bawah. Kemudian kami juga di mitra keluarga memiliki spesialisasi area, lebih dari 32 spesialis yang kami layani di rumah sakit kami. Dengan layanan utamanya sebagai rumah sakit umum, kita memiliki 4 layanan unggulan pertama, yaitu adalah untuk layanan kebidanan, layanan dokter anak, layanan penyakit dalam, dan juga bedah umum. Ini adalah 4 spesialisasi yang paling berkontribusi besar bagi bisnis kami sebagai rumah sakit umum. Oke, bisa ke halaman berikutnya. Mitra keluarga, secara rekam jejak, kami memiliki historical pembukaan rumah sakit baru yang sangat teruji, di mana rata-rata rumah sakit yang kami bangun, yang baru kami bangun maksudnya, itu dapat mencapai EBITDA positif dalam kurun waktu 6-9 bulan. Dan untuk net income positif bisa kami capai dalam kurun waktu dari sekitar 18-24 bulan setelah rumah sakit itu beroperasi. Untuk payback period sendiri, mitra keluarga di kisaran 7-8 tahun. Oke, halaman berikutnya. Yang kelima, mitra keluarga kami memiliki kemampuan yang terbukti untuk menarik serta mempertahankan tenaga kesehatan profesional yang berkualitas tinggi. Seperti yang tadi Ibu Joy sudah sampaikan, bahwa isu utama di dunia kesehatan di Indonesia adalah kekurangan dari suplai dokter, di mana terutama untuk spesialis ini secara jumlah tadi sudah saya sampaikan juga sangat terbatas, sehingga sangat penting bagi rumah sakit untuk beroperasi. Kita harus bisa merekrut dokter yang terbaik dan juga sebanyak-banyaknya kita bisa merekrut dokter. Nah, mitra keluarga sendiri kami memiliki retensi dokter spesialis yang cukup tinggi, di mana rata-rata 95% dokter kami sangat loyal terhadap rumah sakit kami, sehingga sangat minimal terjadi pergantian atau resign dokter dari rumah sakit kami. Oke, yang terakhir, nomor 6 ini adalah mitra keluarga kami memiliki tim manajemen yang sangat baik dan berkualitas, di mana rata-rata pengalaman manajemen kami sudah memiliki latar belakang kesehatan dan telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia kesehatan. Oke, kemudian halaman berikutnya, bagian ketiga, kita akan membahas mengenai strategi pertumbuhan mitra keluarga. Oke, next. Untuk rencana bisnis dan strategi pertumbuhan kami lebih canggih serta kompleks. Yang ketiga, kami juga senantiasa akan memasuki atau memperluas portofolio usaha kami ke pasar JKN atau BPJS. Dan terakhir, yang nomor 4 adalah rencana strategis kami adalah melakukan efisiensi operasional secara terus-menerus. Oke, yang pertama, halaman berikutnya, untuk kapasitas secara organik dan inorganik, kami di pipeline saat ini ada 12 tanah yang siap untuk dibangun,
hingga tahun-tahun mendatang. Untuk tanah yang pertama di Delta Mas kami telah membuka di bulan Juli lalu, dan kemudian akan diikuti dengan site kedua dan site ketiga di Pamulang dan Slawi di akhir tahun 2022 ini. Selain itu, selain pembukaan rumah sakit baru di 2022, kami juga memulai groundbreaking untuk lokasi kami yang keempat. Harapannya rumah sakit ini akan bisa beroperasi di tahun 2023 mendatang. Secara jumlah bed operasional, kami setiap tahun mencanangkan untuk penambahan kapasitas di kisaran 3-5% dari jumlah bed operasional saat ini. Oke, halaman berikutnya. Nah, ini berikut progres pembangunan 2 rumah sakit kami yang masih ongoing. Rencananya pada akhir tahun di Desember 2022 ini, kedua rumah sakit ini akan siap beroperasi dan bisa mulai melayani masyarakat sepenuhnya di 2023 nanti. Halaman berikutnya. Berikut adalah Rumah Sakit Delta Mas yang baru kami buka di bulan Juli lalu. Rumah sakit ini memiliki kapasitas kurang lebih 200 bed. Namun pada awalnya kami akan membuka di kisaran 52 tempat tidur operasional, dan seiringnya berjalan waktu kami akan terus meningkatkan kapasitas ini hingga mencapai kapasitas optimumnya. Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan layanan yang komprehensif dan integrated dari mulai ICU, perawatan NICU, PICU, serta juga kamar operasi. Selain itu juga kami membekali rumah sakit ini dengan mesin yang cukup canggih, itu dengan radiologi dan juga CT scan, serta laboratorium dan juga penunjang farmasi yang mendukung semua aktivitas operasional dari rumah sakit tersebut. Oke, halaman berikutnya. Yang kedua, terkait peningkatan intensitas dan juga pendapatan, mitra keluarga kami senantiasa selalu meningkatkan intensitas layanan kami dengan menambahkan alat-alat baru yang lebih canggih, dan juga penambahan Center of Excellence atau layanan-layanan unggulan baru di rumah sakit kami. Bisa dilihat detailnya di halaman berikutnya. Itu bisa dilihat ini adalah Center of Excellence yang kami bangun dan sudah ada di rumah sakit kami. Tahun 2021 kami membuka layanan fertilitas bernama Embryo, itu berlokasi di salah satu rumah sakit kami di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Jadi Mitra Keluarga Embryo ini atau layanan fertilitas merupakan salah satu layanan dengan intensitas yang sangat tinggi, dan secara coverage-nya tidak di-cover oleh BPJS, sehingga purely ini adalah bisnis untuk private patients. Kemudian untuk radioterapi yang kedua yang di tengah, kami juga rencana akan membuka radioterapi kami yang pertama berlokasi di Bekasi Timur. Kemudian kami juga akan melanjutkan pembukaan radioterapi kami yang kedua di area Surabaya, yaitu di Mitra Keluarga Kenjeran. Rencananya yang di Kenjeran kami akan membuka di tahun 2023 nanti. Selain radioterapi, kami juga memiliki beberapa layanan unggulan lainnya seperti onkologi, pusat cedera olahraga, pusat otak, pusat jantung, pusat layanan. Oke, halaman berikutnya. Atau radioterapi kami yang kedua yang rencananya akan kami buka di Kenjeran, Surabaya. Oke, halaman berikutnya. Kemudian untuk memperluas portofolio usaha kami juga mengembrace JKN atau BPJS, di mana saat ini kontribusi pendapatan BPJS pada mitra keluarga adalah sebesar 16,8%, dan total rumah sakit mitra keluarga yang telah bergabung di sistem BPJS ini berjumlah ada 18 rumah sakit yang sudah menjadi provider BPJS. Sisanya ada 8 rumah sakit yang masih merupakan rumah sakit pure private, kita sebutnya. Oke, next. Untuk bagian keempat, berikut adalah beberapa update terkini terkait kondisi kinerja mitra keluarga yang akan saya jelaskan di halaman berikutnya. Jadi untuk seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kita mengalami pandemi COVID, dan sudah ada 4 gelombang COVID yang cukup tinggi pada saat dimulai di tahun 2020, 2021 bulan Januari, kemudian bulan Juli 2021, dan yang terbaru itu di bulan Februari 2022 kemarin, yaitu adanya varian terbaru Omicron.
Namun jika kita lihat seiring dengan meningkatnya proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, kami melihat memang secara severity-nya dari varian pertama, kedua, ketiga hingga yang terakhir semakin lama severity-nya makin menurun, sehingga tingkat hospitalization rate-nya pun juga tidak terlalu tinggi lagi ketika terjadi yang peak kemarin itu Omicron varian. Next, untuk halaman berikutnya. Untuk first half 2022, jika kita lihat, jika kita bandingkan dengan pasca COVID, kami mengambil angle di first half 2019, di mana jika kita lihat secara jumlah pasien rawat inap, hari rawat inap, dan juga pasien rawat jalan, seluruhnya mengalami peningkatan. Pasien rawat inap kami, jika kita bandingkan dengan pre-COVID level, itu di kisaran 13,9%, dan peningkatan hari rawat inap juga di kisaran 6,1%. Kemudian secara intensitas, jika dibandingkan dengan tahun 2019, itu intensitas telah meningkat sebesar 29% untuk rawat inap, dan untuk rawat jalan intensitas juga meningkat sebesar 21%. Untuk pendapatan, jika dibandingkan dengan 2019 meningkat sebesar 30%, dengan EBITDA meningkat sebesar 41%. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa di kuartal kedua tahun 2019 terdapat hari raya Lebaran dan juga libur panjang, di mana biasanya hari raya Lebaran atau libur panjang ini merupakan periode terendah di industri rumah sakit, di mana kebanyakan aktivitas bisnisnya tidak terlalu banyak karena terpotong oleh liburan atau cuti-cuti Lebaran. Namun walaupun dengan adanya Lebaran tersebut, kami tetap bisa membukukan kinerja yang positif dibandingkan dengan pre-COVID level. Oke, berikutnya untuk bagian keuangan, mungkin yang ini saya akan sedikit lebih cepat. Untuk kondisi keuangan di first half 2022, memang secara overall, secara baik pendapatan, EBITDA, kami mengalami penurunan seperti yang Ibu Joy sudah sampaikan. Ini hal tersebut dikarenakan di tahun 2021 kemarin terdapat kasus COVID yang sangat besar dan juga secara intensitas sangat tinggi. Yang mana di tahun 2022 ini sudah tidak, kasusnya masih ada, cuman memang tidak sesignifikan di tahun 2021. Sehingga baik pendapatan maupun EBITDA memang kalau dibandingkan year on year mengalami penurunan. Oke, next. Dari segi komposisi penjualan di mitra keluarga, penjualan terbesar masih didominasi oleh drugs atau pendapatan dari obat-obatan, kemudian obat-obatan sebesar 40% dari revenue, kemudian untuk layanan penunjang medis seperti lab, radiologi menyumbang sebesar 28% kontribusi terhadap pendapatan kami, dan untuk rawat inap, akomodasi itu menyumbang sebesar 13%. Untuk operasi 6%, dan lainnya ini adalah fee dari dokter yang menjadi revenue rumah sakit, itu sebesar 12%. Kemudian secara pembagian rawat inap dan rawat jalan, dominasi pendapatan masih didominasi oleh rawat inap sebanyak 66%, dan rawat jalan pendapatannya hanya sebesar 33%. Oke, halaman berikutnya. Total capex yang kami canangkan di tahun 2022 ini adalah sebesar 750 miliar, dan per semester 1 2022 kami telah mencapai sebanyak 300 miliar. Sisanya akan terrealisasi setelah kedua rumah sakit, Pamulang dan Slawi, akan dibuka di akhir tahun ini. Oke, halaman berikutnya. Kemudian dari sisi arus kas, saat ini mitra keluarga kami masih posisinya net cash, kami tidak memiliki hutang bank sama sekali, dan dari segi total net working capital kami masih di kisaran minus 20 hari, sehingga semua cash yang kami generate sudah langsung menjadi cash. Oke, ini next di halaman terakhir, ini bagian ke-6, yaitu mengenai digitalisasi rumah sakit. Bisa kita lihat bahwa mitra keluarga kami memang sudah memiliki visi di hospital digital. Kami menyadari bahwa era digital sudah memasuki di Indonesia, terutama untuk sektor kesehatan. Oleh karena itu kami juga mempersiapkan strategi kami untuk mengantisipasi perubahan pola atau behavior dari masyarakat di masa mendatang. Kami juga mencanangkan visi rumah sakit digital ini dengan tujuan agar yang pertama adalah memiliki real-time access untuk informasi kesehatan,
Kemudian kedua juga kami harapannya dengan visi rumah sakit digital ini dapat meningkatkan pelayanan kami kepada pasien. Kemudian untuk dari sisi patient safety, kami juga harapkan bisa memiliki analisa perawatan kesehatan yang lebih efisien dan juga lebih safety, serta dapat meningkatkan hubungan dengan pasien. Dan yang terpenting dengan adanya digitalisasi pastinya akan mengurangi banyaknya human error. Dan yang terakhir adalah akses ke rumah sakit tanpa batas dan sehingga kami bisa menjangkau pasien dimanapun lokasi mereka berada. Nah, untuk di divisi hospital digital ini sudah kami lakukan, di halaman berikutnya, sudah kami start sejak tahun 2017 lalu, dan pertama-tama kami merubah dulu hospital information system kami dari hospital information system lama ke hospital information system yang terbaru, di mana yang sistem kami yang terbaru ini sudah integrated baik dari front end sampai dengan back end. Dan total dari 17 rumah sakit mitra keluarga, saat ini sudah 13 rumah sakit yang sudah kami terapkan untuk Hospital Information System yang terbaru. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk meningkatkan pengalaman dan aksesibilitas pasien, kemudian kedua meningkatkan kepedulian kepada pasien, serta mengurangi human error, dan yang ketiga tujuan dari kita mengimplementasi yang terbaru ini adalah agar back office management kami bisa lebih efektif dan efisien. Nah, sebagai informasi, jadi untuk front end, bagian medisnya itu kami menggunakan Cerner, dan untuk back end-nya kami menggunakan SAP, dan kami juga menggunakan AWS untuk layanan cloud system dan warehousing datanya, data manajemennya. Oke, next. Kemudian fase kami yang kedua setelah kami mengubah Hospital Information System untuk memperkuat jejak kami di digitalisasi ini, kami juga akan mengembangkan aplikasi, di mana aplikasi mitra keluarga ini rencananya akan kami launching di bulan September ini. Harapannya dengan aplikasi ini kami bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena aplikasi ini bertujuan untuk memandu masyarakat yang atau pasien mitra keluarga yang datang ke rumah sakit kami. Jadi dari aplikasi ini masyarakat bisa melakukan booking appointment kepada dokter, mereka bisa melakukan pemesanan obat, mereka bisa juga mengantarkan obatnya ke rumah melalui aplikasi, serta yang paling penting, yang paling menjadi pain point pasien ketika ke rumah sakit adalah menunggu. Nah, dengan adanya aplikasi ini, pasien ketika datang ke rumah sakit, mereka bisa melihat berapa banyak lagi antrian di depannya, sehingga mengurangi waktu tunggu mereka di rumah sakit yang terlalu lama. Kemudian juga di sini ada fitur untuk pengingat atau reminder booking appointment, dan pasien setelah konsultasi atau setelah adanya tindakan medis juga rekam medisnya bisa diakses oleh pasien secara elektronik di smartphone masing-masing. Kemudian juga untuk layanan rawat inap, pasien bisa mengecek informasi tagihan serta juga pembayaran secara online untuk beberapa layanan-layanan tertentu yang memang sudah bisa disupport dengan online payment. Kemudian di halaman berikutnya, selain mitra keluarga apps, kami juga memiliki apps lain, yaitu adalah Althea Care, di mana Althea Care memang sedikit berbeda. Kalau untuk mitra apps tadi untuk pasien escort, untuk pasien mitra keluarga, sedangkan Althea Care ini tujuannya untuk mass market atau untuk e-commerce. Jadi dengan Althea Care ini kita dapat menjangkau pasien di luar lokasi-lokasi mitra keluarga yang ada saat ini. Jadi kami juga bisa melayani pasien yang berada di Sumatera, Kalimantan, even yang ada di Papua juga bisa melakukan konsultasi dengan dokter-dokter mitra keluarga melalui Althea Care. Selain telekonsultasi, Althea Care juga memfasilitasi layanan e-farmasi, di mana pasien atau konsumen bisa membeli obat secara online melalui aplikasi Althea Care ini. Sehingga harapannya dengan kedua bisnis digital baru ini akan berkembang seiring dengan perkembangan digitalisasi kesehatan di Indonesia. Mungkin demikian presentasi dari saya. Semoga dapat memberikan penjelasan yang cukup komprehensif kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Joyce dan Bapak Aditya atas pemaparan dari perseroan yang sangat komprehensif. Saya mencatat di tengah-tengah pandemi COVID ini, mitra keluarga tetap berkembang dengan pencapaian-pencapaian barunya. Selamat ya Bu atas pembukaan rumah sakit mitra keluarga yang terbaru, yaitu di Altamas tadi Bekasi sudah disampaikan, kemudian
ada juga groundbreaking pusat radioterapi di Rumah Sakit Mitra Keluarga di Surabaya, dan implementasi layanan-layanan unggulan dari rumah sakit. Saya yakin hal ini dapat membuka jangkauan mitra keluarga dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya kembali mengingatkan bahwa pada akhir acara akan ada undian door prize bagi Bapak Ibu untuk berpartisipasi dengan mengisi link kuesioner, sudah tersedia tuh di layar Zoom Bapak dan Ibu, pada running text-nya. Partisipasi survei dari Bapak dan Ibu ini akan menjadi referensi bagi kami dalam meningkatkan kualitas acara ke depannya. Silakan dipilih, diisi survei-surveinya. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ibu Joyce dan Pak Adit telah masuk beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Ini menunjukkan animo yang baik dari hadirin. Mohon izin saya bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Sugeng Aji dari Kontan. Pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, ada dua pertanyaannya. Yang pertama adalah kinerja keuangan Mika menurun di semester 1. Bagaimana proyeksi kinerja Mika sampai dengan akhir tahun? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi Mika sendiri di sisa tahun ini guna mengejar target tahun 2022. Silakan Ibu Joyce atau Bapak Aditya untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Pak Sugeng untuk pertanyaannya. Jadi untuk mitra keluarga, kami memiliki guidance terkait pertumbuhan mitra keluarga. Pertama adalah dari segi pertumbuhan penjualan. Untuk pertumbuhan penjualan, kami menargetkan, karena memang tahun 2022 ini sangat berbeda dengan 2021, di mana dalam penyusunan guidance kami itu, kami tidak mengconsider atau mengasumsikan adanya pasien COVID. Jadi memang seperti yang kita tahu, severity dari kasus COVID juga sudah turun, hospitalization dari pasien COVID juga sudah sangat berkurang sekali dibandingkan tahun 2021. Jadi guidance untuk pertumbuhan penjualan kami adalah mencapai untuk revenue adalah 0-5%. Jadi memang di first semester kemarin kita memang mengalami penurunan, tetapi kita masih berharap di semester 2 ini pertumbuhan pasien volume terus bertambah seiring dengan penambahan layanan-layanan yang kami lakukan, berikut juga dengan pembukaan rumah sakit baru. Terus kemudian juga terkait dengan profitability, kami juga menargetkan EBITDA margin kami di level 36-38% untuk tahun 2022. Jadi yang seperti saya sampaikan memang strategi udah jadi satu dong. Jadi memang di anggaran. Jadi memang strategi kita adalah untuk terus membuka rumah sakit baru dan menambah layanan-layanan kesehatan di rumah sakit yang sudah ada, seperti tadi radioterapi, sport terapi, terus dan juga embrio juga yang sudah kita mulai dari tahun sebelumnya. Jadi itu dan juga rumah sakit Delta Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan pertanyaannya Ibu Joyce. Baik sekali Bu, jadi dengan mempertahankan penjualan 0-5% dengan layanan kesehatan dan pembukaan rumah sakit baru ya Bu. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Sugeng Aji. Saya berikutnya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Ahmad Fajar Duyanto. Pertanyaan sebagai berikut, bagaimana Mika dapat menjawab tantangan digitalisasi rumah sakit? Apakah mungkin ada rencana pengembangan dan peluncuran aplikasi mobile pada awal Q3, triwulan ketiga? Dan apakah ada keunggulan dari aplikasi mitra keluarga digital dibanding dengan aplikasi telemedicine lainnya? Semoga aplikasi ini dapat memperluas akses ke masyarakat dan meningkatkan bisnis perusahaan. Silakan Ibu dan Bapak untuk menanggapi pertanyaan tersebut.
Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi memang benar sekali, jadi aplikasi kesehatan atau digitalisasi yang dilakukan di Mitra Keluarga ini memang salah satunya menjawab tantangan yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 yaitu pandemi COVID. Jadi memang pertama digitalisasi yang kita lakukan adalah dari sistem operating rumah sakit tersebut. Jadi memang kalau di rumah sakit banyak sekali form-form atau formulir-formulir yang harus diisi, ini semua kita digitalisasi sehingga terjadi saving terkait dengan paperless, terkait dengan peniadaan kertas atau paperless strategy. Jadi memang yang kita tahu juga banyak sekali penularan itu juga mediumnya melalui kertas-kertas ini. Ini yang terus kami lakukan roll out dari sistem implementasi rumah sakit yang baru. Tahun depan kita masih tersisa 4 rumah sakit besar kami yang akan kami lakukan roll out atas sistem implementasi yang baru. Terus kemudian terkait dengan aplikasi, memang benar sekali aplikasi ini kita lihat adalah apa saja yang menjadi pain point untuk para pasien atau para pelanggan kita pada saat mereka berkunjung ke rumah sakit. Salah satunya adalah terkait dengan antrian, akses ke dokter. Jadi ini yang kita berusaha jawab melalui aplikasi kita. Jadi memang untuk yang menyukai bertemu dokter secara offline atau tatap muka, memang baik di website kami ataupun nanti yang akan kami luncurkan aplikasi Mitra Keluarga bisa membantu para pelanggan untuk dapat mendaftar melalui aplikasi Mitra Keluarga maupun website Mitra Keluarga. Dan juga kami juga akan membantu dengan fitur-fitur yang tadi sudah disampaikan Pak Aditya, yaitu patient escort, di mana bisa memberikan mengenai urutan dari waktu tunggu mereka, masih berapa pasien di depan kita, inilah yang akan kami luncurkan juga. Kemungkinan besar kami akan luncurkan di akhir tahun 2022 ini. Ketiga adalah yang terkait dengan telekonsultasi. Tadi ditanyakan apakah fitur yang bisa menjadi diferensiasi untuk Mitra Keluarga dibandingkan dengan aplikasi telekonsultasi lainnya. Satu, pertama adalah fitur yang paling berbeda adalah terkait dengan adanya video call. Seperti biasa, seperti yang kita ketahui, banyak aplikasi telekonsultasi memang berbasis dengan chat based. Tetapi ini adalah video call supaya bisa memberikan assurance yang lebih bagus dan juga memberikan layanan yang lebih baik kepada para pelanggan kita jika mereka tidak memilih untuk melakukan konsultasi melalui digital atau melalui video call. Jadi kita harapkan call-nya bisa lebih baik, terus kemudian juga accessibility-nya juga bisa lebih baik. Mereka bisa melihat beberapa dokter mitra keluarga yang memang sudah berpraktek di Althea Care. Ketiga juga adalah salah satu kelebihannya adalah pada saat pasien kadang-kadang memang pada saat mereka memiliki suatu keluhan atau ada simptom, kadang-kadang yang dirasakan pain points-nya adalah saya harus pergi ke dokter spesialis apa. Nah, apakah penyakit dalam ataukah mungkin ke kulit dan lain-lain. Nah, ini kita juga siapkan triase di mana seorang dokter umum ini yang akan melakukan short interview kepada para pasien terkait dengan keluhan utamanya yang dirasakan. Setelah itu para dokter ini setelah dilakukan short interview bisa dapat memberikan rekomendasi sebaiknya mengunjungi dokter spesialis yang mana. Jadi memang ini adalah salah satu kelebihan dari Althea Care. Selain itu juga kelebihannya adalah data rekam medis dari para pasien ini juga tersedia di aplikasi Althea. Jadi memang mereka bisa lihat apakah apa saja keluhannya, diagnosanya apa, berikut juga dengan terapi-terapi yang diberikan, terapi dan juga hasil mungkin lab atau radiologi terdapat di dalam aplikasi tersebut. Jadi memang kita menginginkan bahwa the access to the healthcare is on your fingertip. Itu Pak. Terima kasih. Baik, Bu Joyce, terima kasih atas tanggapan pertanyaannya. Semoga ini bisa menjawab dari pertanyaan tadi Bapak Ahmad Fajar Bianto.
Kita masih mempunyai waktu, Bu Joyce. Pak Aditya, saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Erman Sumirat. Pertanyaan sebagai berikut, seberapa besar CAPEX untuk investasi dalam layanan yang lebih canggih dan kompleks di masa yang akan datang ke depannya? Bagaimana hal ini berpengaruh kepada struktur modal dari mitra keluarga, utang versus ekuitasnya, profitabilitasnya, atau likuiditas termasuk pembayaran dividen. Silakan Bu untuk Bapak dan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Adit mau bantu jawab, Adit silahkan. Baik, terima kasih Pak Herman Sumirat atas pertanyaannya. Jadi memang untuk CAPEX sebagian besar untuk mitra keluarga memang CAPEX kami tiap tahun itu sangat berelasi dengan pembangunan rumah sakit baru. Jadi untuk rumah sakit baru mitra keluarga biasanya untuk membuka rumah sakit dengan kapasitas 200 bed kami membutuhkan CAPEX kurang lebih di kisaran 250 sampai 300 miliar rupiah. Ini memang tergantung dari lokasi tanah yang berlokasi rumah sakit tersebut. Kemudian untuk CAPEX investasi alat medis itu biasanya memakan kurang lebih porsinya sebesar 30 sampai 40 miliar rupiah untuk investasi CAPEX awal untuk alat medis. Semoga mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Herman. Memang ada tambahan pertanyaan terkait dampaknya ke struktur permodalan mitra keluarga. Jadi memang selama ini untuk pengembangan rumah sakit mitra keluarga semuanya dibiayai dari internal cash generation yang ada di dalam mitra keluarga. Pada saat ini posisi mitra keluarga masih di dalam net cash position. Jadi memang kita tidak memiliki hutang. Total cash position kita adalah di atas 2,4 triliun rupiah. Jadi memang selama ini pengembangan CAPEX-nya CAPEX atau pengembangan rumah sakit berasal dari internal cash generation. Jadi setiap tahun kita menargetkan sekitar 2-3 rumah sakit dengan angka yang diberikan Pak Aditya, memang masih terdapat kelebihan dana yang ini memang kita gunakan sebagai salah satu kebijakan untuk capital management, yaitu adanya pembagian dividen. Pada saat ini secara policy memang dividen policy kita adalah cash dividend adalah 25%, tetapi di tahun-tahun sebelumnya kami selalu melakukan pembayaran dividen lebih dari 25%. Yang tertinggi mencapai sekitar berapa ya, di 60 over persen. 71, ya betul. Ini ranging antara 40 sampai 70%. Jadi ini yang selalu kami kedepankan untuk memberikan total shareholder return yang baik kepada para investor atau pemegang saham. Terima kasih. Baik, demikian tanggapan atas pertanyaan Bapak Erman Sumirat. Jadi dari mitra keluarga kebijakan adalah untuk memberikan shareholder return yang baik. Kemudian selanjutnya saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya, Pak. Ibu, pertanyaan berikutnya ini dari Alexander Hilarius Fuad yang menanyakan bagaimana Mika menyikapi kebijakan BPJS terbaru dengan meniadakan kelas-kelas pasien. Berapa persen kontribusi Mika terhadap pasien non-BPJS dan BPJS? Apakah ada kebijakan khusus dalam menentukan persentase kuota untuk segmen market menengah ke bawah dibandingkan dengan menengah ke atas? Pertanyaan yang terakhirnya itu terkait dengan strategi Mika sehingga dapat memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan kompetitor. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke, Adit mau bantu jawab, Dit, silakan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kebijakan terbaru terkait standarisasi kelas BPJS, memang kita tahu BPJS ke depan akan melakukan simplifikasi dari 3 jenis kelas membership yang ditawarkan, kelas 1, 2, dan 3. Ke depan hanya akan menawarkan segmen namanya kelas standar. Memang kelas standar ini kurang lebih mirip dengan kelas 2 ataupun kelas 3 yang ada saat ini.
Kemudian secara impact kami melihat bahwa memang ada dampak positif dari peniadaan kelas tersebut, karena memang kita lihat tujuan dari peniadaan kelas ini adalah untuk memaksimalkan pelayanan BPJS, di mana BPJS memang sebagai safety net atau memang layanan kesehatan basic yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat Indonesia. Sehingga akan ke depannya kita lihat memang strategi pemerintah ini akan sangat memfokuskan untuk layanan dasar, sehingga otomatis untuk masyarakat yang mungkin tergolong mampu, jika mereka ke depan ingin mendapatkan layanan yang lebih daripada layanan dasar, mereka memang ke depan kita lihat ada potensi harus melakukan upgrade atau menjadi private patient, sehingga memang dengan adanya kebijakan ini kemungkinan besar akan ada sedikit pergeseran dari member-member BPJS yang saat ini mungkin memiliki fasilitas kelas 1, ke depan jika mereka ingin tetap stay di kelas 1, mereka memang harus menjadi private patient. Sehingga bagi bisnis mitra keluarga, kami melihat ini sesuatu hal yang positif, karena saat ini memang bisnis kami masih didominasi oleh pendapatan dari private patient dibandingkan pendapatan dari BPJS. Untuk BPJS sendiri, saat ini mitra keluarga memiliki kontribusi sebesar 16,8% pendapatan kami berasal dari segmen BPJS. Oke, ya. Saya ingin tambahkan sedikit, ada pertanyaan terkait apakah ada kebijakan khusus dalam menentukan persentase kuota untuk segmen menengah, market menengah bawah dan atas. Jadi memang dari kami secara aturan adalah dari peraturan Kemenkes bahwa untuk kebijakan kelas 3 itu minimum kamar kelas 3 wajib adalah 20%. Jadi memang mitra keluarga kita juga menyediakan kamar untuk kelas 3 sebanyak 20% dari total bed kami. Selain itu pula juga di beberapa mitra keluarga kami juga menerima pasien BPJS. Jadi memang pasien BPJS seperti yang disampaikan Aditya tadi, range-nya bisa besar sekali sampai nanti kebijakan kelas standar itu dijalankan, tetapi pada saat ini membership dari BPJS ini mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 1 itu semua kami layani di rumah sakit kami yang menerima pasien BPJS. Jadi itu strateginya adalah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Joyce dan Bapak Aditya atas pemaparan jawabannya menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu hadirin yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan yang lebih lanjut, silakan Bapak Ibu mungkin dapat menghubungi Investor Relation dari PT Mitra Keluarga Karya TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Semoga paparan ini dapat membantu kita untuk menentukan arah investasi. Waktu jualan yang mungkin akan memisahkan kita untuk menutup sesi Pubex dari Mitra Keluarga siang ini, mohon perkenan dari Ibu Joyce untuk menyampaikan closing statement, Bu, kepada para hadirin. Kepada Ibu Joyce, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Doni. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada mitra keluarga dalam melakukan pemaparan dalam acara public expose ini. Jadi memang seperti yang sudah kami sampaikan bahwa industri kesehatan di Indonesia masih sangat underpenetrated. Opportunity untuk berkembang di industri kesehatan ini sangat masih besar sekali, tetapi memang perlu juga dibantu karena memang industri kesehatan adalah highly regulated industry, perlu juga dibantu dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tapi mitra keluarga sebagai pemain di industri kesehatan ini, kami melihat bahwa kesempatan kami untuk bisa bertumbuh dengan seiringnya pertumbuhan dari segi belanja APBN untuk kesehatan, naiknya purchasing power dari masyarakat itu sangat tinggi sekali, sehingga menurut dari kami akan terus berkembang dengan menambah hospital atau rumah sakit di area di mana mitra keluarga masih belum memiliki presence. Jadi dari kami mitra keluarga terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Thank you. Terima kasih Bu Joyce atas closing statement-nya.
Sukses juga untuk segala rencana-rencana strategis PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK. Aplaus yang meriah untuk PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK. Sebagai informasi, tayangan public expose dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Joyce, kepada Bapak Aditya selaku manajemen PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK, serta Bapak Ibu yang antusias mengikuti seluruh rangkaian acara siang hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus, pasar modal Indonesia. Selamat siang, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.